Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan kalian pada sehat ya, amin. Kembali lagi sama saya Abdul Fattah Arifin, dan kali ini kembali kita akan mengupdate proyek strategi nasional yang ada di Jakarta, yang salah satu proyeknya sedang ramai pembahasannya ya, baik di media sosial ataupun media massa. Salah satunya adalah jembatan longspan LRT salah desain yang ada di Jakarta, khususnya di dekat Mampang Perapatan ya. Dan hingga saat ini terus dilakukan komunikasi antara para kontraktor ya, dalam hal ini Adikarya. Dan saya mengutip salah satu media online ya, yaitu market.business.com dengan judul Jembatan Longspan LRT Salah Desain. Begini jawaban Adikarya. PT Adikarya ataupun Adi ya, buka suara terkait pernyataan Wakil Menteri BUMN Kartika Wiryaatmojo yang menyebutkan ada kesalahan desain pada jembatan lengkung bentang panjang atau longspan LRT Gatot Subroto Kuningan. Saat dikonfirmasi, bisnis sekretaris perusahaan Adi Farid Budianto memberikan video resmi milik perseroan yang diunggah di kanal YouTube Adikarya ID pada November 2019 silam. Saya menjawab dengan video yang pernah kami rilis di YouTube resmi Adikarya saja ya, ujar Farid saat dihubungi dari Jakarta Kamis tanggal 3 Agustus tahun 2023. Video itu menjelaskan longspan LRT Jabodebek Gatot Subroto Kuningan dibangun pada ketinggian level 4 yang berada di atas underpass atau lintas bawah, jalan arteri dan flyover. Jembatan ini juga dibangun di wilayah dengan tingkat volume lalu lintas yang tinggi. Dengan kondisi tersebut, metode konstruksi yang digunakan pada jembatan longspan LRT adalah form traveler ataupun cast in situ. Sebagai informasi, cast in situ merupakan salah satu pekerjaan pembuatan beton secara langsung di lapangan kerja. Form traveler dapat mengakomodir vertikal pre-camber sesuai dengan desain. Form traveler juga dapat mengakomodir horizontal pre-camber sesuai desain tertulis dalam penjelasan video Adi. Perseroan dalam video tersebut menyatakan bahwa akibat radius lengkung yang kecil, jembatan longspan Kuningan akhirnya mengalami efek torsi yang cukup besar. Hal ini lantas diantisipasi lewat penambahan pre-stress tendon pada pier. Efek torsi dimitigasi dengan menambahkan pre-stress tendon pada pier. Vertical stressing dilakukan sesuai dengan urutan desain yang direncanakan. Adi juga menjelaskan pekerjaan hanya dapat dilakukan pukul 11 malam hingga 4 subuh waktu Indonesia Barat. Sebanyak 17 segmen box girder dipasang sampai jembatan batang panjang tersambung. Pekerjaan setiap segmen membutuhkan waktu 10 hingga 14 hari, mulai dari pengecoran hingga stressing. Sebelumnya, Kartika Wiryaatmojo alias Tiko mengatakan terdapat kesalahan desain pada jembatan longspan dari Gatot Subroto ke Kuningan. PT Adi selaku penanggung jawab disebut membangun jembatan tanpa menguji sudut kemiringan kereta. Menurutnya, jembatan tersebut seharusnya dibuat lebih lebar agar kereta dapat melaju dengan optimal. Akibatnya, rangkaian kereta LRT Jabodebek kini harus berbelok dengan kecepatan yang pelan, sekitar 20 km per jam saat melewati jembatan ini. Adapun Wakil Ketua Bidang Pemberdayaan dan Penguatan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia ataupun MTI, Bapak Joko Setijowarno menilai pernyataan Tiko tidak realistis karena menjadi wajar jika kecepatan kendaraan akan berkurang saat melintasi berbagai tikungan. Nah teman-teman, seperti itulah kurang lebih berita yang saya ambil dari market.business.com ya. Dan
menurut saya sih teman-temannya secara pribadi memang hal yang wajar ya ketika di tikungan itu kita harus pelan-pelan ya, apalagi ini di ketinggian berapa meter itu, sekitar 10-20 meter ya, jadi memang harus pelan-pelan beloknya. Cuma ya walau alam ya, ini apa yang terjadi lagi, rame lagi nih kayaknya nih di Jakarta. Cuma saya coba melihat di Instagram ya, ini cukup lucu nih di JKT Info ya, kan ini JKT Info bisa salah satu media sosial yang cukup bisa dipercaya lah. Saya coba melihat komentar-komentar yang lucu ya. Nah di sini saya melihat ada komentarnya, wah ada pengalian isu apa lagi nih. Terus ini loh yang saya katakan, ada juga yang mengatakan seperti di Instagramnya Ridwang Hani ya, di situ dia mengatakan yang aku tahu kalau belok itu memang harus mengurangi kecepatan. Terus saya melihat yang ada meresponnya ya kak, aku juga sepemikiran. Mungkin pengennya kayak MotoGP bang kecepatannya, pas belok di 140 km kecepatannya. Lucu-lucu di sini teman-teman komentarnya. Lah kan emang justru salah desain melengkung tajam gitu, karena desainnya kayak gitu akibatnya harus ngurangin kecepatan. Yang belok ngebut di jalan raya, tanda SIM-nya boleh nembak. Ya seperti itulah teman-teman kurang lebih ya. Jadi saya di sini bukan ahli desain juga ya, cuma memang ada benarnya juga bahwa di tikungan itu memang harus pelan-pelan bawa kendaraan ya, dimanapun kita berada pastinya. Dan kalau kita lihat secara kasat mata ya, sepertinya bangunan ini ataupun longspan ini kayaknya bagus sekali ya, tidak ada yang miss kalau dilihat dari kasat mata. Cuma ya ini kita nggak bisa ini ya, wamen kita melihatnya mungkin dari ilmu disiplin beliau, jadi kacamatanya memang agak sedikit berbeda ya dari mata orang umum seperti saya. Dan saya akan coba terbang dari sisi mana ya, timur mungkin ya. Yes, sekarang kita sudah ada di sisi timur, dan di sini juga kita lihat lengkungannya sangat rapi sekali, sangat bagus sekali. Cuma ya saya nggak tahu ya untuk dimensi lebarnya. Cuma kalau memang dikatakan dimensinya kurang lebar, bisa juga sih masuk akal juga, karena kan nanti ditakutkan kalau ada dua arah datang bersamaannya LRT-nya, mungkin ditakutkan ada hal-hal yang tidak diinginkan. Cuma pasti ini waktu dibikin sudah sangat presisi sekali teman-teman, tidak mungkin sembarangan ya, apalagi ini sudah mendapatkan rekor muri. Jadi ya walau alam nanti aja kita lihat apakah beneran akan digunakan untuk fasilitas transportasi di Jakarta atau seperti apa. Oke teman-teman, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan ya, progres terkini ataupun kondisi terkini LRT, salah satu proyek strategi nasional yang hampir rampung. Dan yuk kita dukung terus pemerintah kita dalam membangun negeri ini sehingga pembangunannya cepat selesai dan bisa kita rasakan manfaatnya. Dan terima kasih untuk para pemimpin negeri ini yang terus berusaha memberikan fasilitas yang nyaman dan aman untuk rakyatnya. Dan terima kasih juga untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah pernah tugas, jazakumullah khairan. Kita jangan sampai lupa teman-teman dengan orang-orang terdahulu kita, karena suatu bangsa yang besar itu adalah bangsa yang selalu menghargai jasa-jasa orang-orang terdahulunya.
Karena adanya pembangunan saat ini pun pasti ada orang-orang terdahulu atas kebijakannya sehingga pembangunan itu ada atau sedang berjalan hingga saat ini. Dan saya minta maaf jika selama penerbangan ini ada salah-salah kata ataupun salah-salah review. Saya hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kata salah ataupun hilaf. Dan akhir kalam, saya Abdul Fattah Arifin mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia maju.